mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah persamaan dan siklus dan persamaan akuntansi. Jadi siklus dulu, yang akan kita pelajari siklusnya dulu, baru persamaan. Jadi ini apa namanya, siklus akuntansi dan persamaan akuntansi ini akan merupakan bagian dasar gitu ya, bagian dasar dari akuntansi yang seharusnya dipelajari di akuntansi 1. Jadi anggaplah ketika kalian mempelajari sistem informasi akuntansi, kalian itu belajar akuntansi 2 gitu ya. Oke. Kalau minggu lalu saya sudah sedikit memberikan materi tentang persamaan akuntansi, nanti akan saya ulang lagi tentang persamaan akuntansi ini. Oke, selanjutnya, nah ini adalah siklus akuntansi. Namanya siklus gitu ya. Siklus itu kan asal katanya dari kata cycle. Cycle itu lingkaran. Jadi yang lingkaran itu berarti terus-menerus seperti ini. Akan kembali lagi, kalau sudah ke ujungnya nanti kembali lagi ke awal lagi. Nah, ini penjelasannya di sebelah kanan, yaitu pertama dimulai dari transaksi. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, transaksi. Jadi pertama itu adanya transaksi yang kemudian dicatat. Ini di sini dimulai dari mendokumentasikan transaksi keuangan. Bisa itu kalian melakukan pembelian bahan baku gitu ya. Di sini mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi dokumen tersebut. Jadi apa itu bukti transaksi? Bisa seperti apa namanya, struk pembelian gitu ya. Kalau kalian beli berarti ada struk pembelian, itu adalah bukti transaksi. Kemudian ada kwitansi, itu adalah bukti transaksi. Kemudian kalau kalian melakukan pembelian di toko apa namanya, supermarket, kalian dapat struk gitu ya istilahnya. Nah, itu adalah bukti-bukti transaksi. Nah, itu kemudian itu yang menjadi bukti adanya transaksi yang kemudian dicatat di sini ya. Nah, selanjutnya pencatatan bukti transaksi tadi ke dalam jurnal di sini. Ke dalam jurnal dan sekaligus menganalisis transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Jadi nanti itu transaksi ini nanti masuknya dalam jenis transaksi apa? Misalnya kalian usahanya adalah usaha produksi makanan gitu ya. Kalian beli tepung, beli telur, beli apa namanya, gula, itu nanti akan masuk kemana? Ini masuknya ke dalam pos pembelian bahan baku. Kemudian kalian juga ada transaksi kalian pembelian membayar sewa tempat, membayar gaji karyawan. Lah ini masuknya di mana? Masuknya di pos biaya-biaya. Nah, itu akan berbeda-beda. Walaupun sama-sama transaksi, sama-sama mengeluarkan uang, tapi masukannya itu postingnya di tempat yang berbeda, di jurnal yang berbeda. Nah, kemudian setelah dari jurnal itu ada pemindah bukuan. Jadi dipindahkan atau posting. Nah, saya bilang tadi pos itu posting ini dari jurnal ke buku besar. Ada yang bilang ledger. Ledger ini kalau kita bilang dalam bahasa Indonesianya lajur itu loh. Dengan cara memindahkan debit dan kredit dari masing-masing perkiraan yang berada di jurnal ke masing-masing perkiraan buku besarnya. Nah, kemudian ini ke dalam pos-posnya tadi. Jadi ada bukunya sendiri tentang biaya, ada buku sendiri tentang pembelian bahan baku, buku sendiri tentang penjualan produk jadi, buku sendiri tentang persediaan, buku sendiri tentang kas kecil kayak gitu. Nah, kemudian setiap buku tadi di total saldonya itu masuk ke dalam namanya neraca saldo. Jadi pos persediaan gitu ya. Dalam bukunya isinya posnya persediaan itu totalnya berapa, nanti itu dimasukkan ke dalam buku. Bisa nanti penjelasannya mungkin kalian akan bingung, yang penting didengarkan dulu, akan lebih paham ketika praktek nanti. Kemudian penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini isinya saldo-saldo dari buku besar, yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan di buku besar tadi. Setelah itu membuat ayat jurnal penyesuaian. Nih, di sini jurnal penyesuaian. Jadi apabila ada penyesuaian di
jurnalnya gitu ya, ada yang perlu disesuaikan gitu, itu nanti masuknya di penyesuaian neraca saldo. Selanjutnya menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari laporan rugi laba atau laporan laba rugi, ada yang bilang seperti itu. Kemudian laporan perubahan modal atau laporan arus kas dan juga neraca. Nah, penjelasan tentang laporan keuangan ini insya Allah minggu depan. Jadi kita akan belajar lebih jauh tentang laporan keuangan ini setelah kita mempelajari persamaan akuntansi tadi. Ini ya. Kemudian setelah selesai, kemudian nanti kembali lagi dari transaksi kan akan dilakukan pembelian bahan baku lagi, penjualan produk jadi, nah itu semuanya akan dilakukan lagi. Kemudian dilaporkan, dicatat, gitu ya, dihitung, kemudian membuat laporan keuangan lagi, laporan keuangannya dijadikan dasar pengambilan keputusan, kayak gitu. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Mulai dari transaksi sampai jurnal penutup, laporan keuangan, jurnal penutup, nanti mencatat transaksi lagi, gitu terus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kita masuk ke persamaan akuntansi, sudah saya sebutkan minggu lalu. Persamaan akuntansi ini kita mindset-nya adalah bahwa modal gitu ya di sini ya. Modal itu kita pakai untuk membiayai aset kita. Jadi pada saat kalian mendirikan sebuah usaha, kalian tuh kan mengidentifikasi biaya-biaya atau mengidentifikasi apa saja yang diperlukan untuk mendirikan usaha tersebut. Mulai dari tempatnya, mulai dari bahan bakunya, kemudian peralatannya. Nah, untuk mengadakan itu semua, kalian kan butuh modal. Nah, modal ini tadi, kalau kalian punya sendiri, cukup modalnya itu menjadi modal sama dengan aset. Oke? Bisa dipahami dulu sampai sini? Jadi kalau kalian itu dananya mencukupi, modalnya itu sendiri mencukupi untuk mendirikan usaha gitu ya. Untuk pendirian usaha, kalian itu kan akan membutuhkan dana gitu ya. Membutuhkan modal berdasarkan kebutuhan pengadaan aset. Jadi kayak kalian mau mendirikan usaha warung kopi misalnya, coffee shop gitu. Jadi kalian butuh tempat nih, ya. Direng-reng dulu tempat. Tempat itu kalau kalian beli nanti kan menjadi asetnya kalian. Kalian beli mesin itu kalau beli kan akan menjadi asetnya kalian. Jadi kalian sedang mau mengadakan aset gitu ceritanya, mau beli aset. Nah, mau beli aset ini kan butuh modal, butuh biaya. Nah, butuh modal, butuh biaya. Kalau modalnya itu modal sendiri mencukupi untuk membeli aset, maka sini ya, maka aset, kok gini sih? Sebentar. Nih, aset itu sama dengan modal. Tapi kalau modal sendiri itu tidak mencukupi dan perlu melakukan pinjaman, modal sendiri tidak cukup, dan kalian mengajukan
pinjaman akan jadi hutang ya. Itu munculnya adalah aset sama dengan hutang, pinjamannya kalian tadi ditambah modal. Oke, sampai sini paham dulu persamaan akuntansinya? Paham, Bu. Paham ya? Saya kembali ke gambar tadi ilustrasinya. Nah, aset tadi, kalau modalnya sendiri nggak cukup, berarti dia kan pinjam. Berarti hutang ditambah modal itu untuk membiayai aset. Nah, kalau di sini, ini nanti dalam bentuk neraca, pasifa itu isinya adalah hutang dan modal, itu harus seimbang dengan aset atau aktiva. Mulai dari aktiva lancar itu ya isinya tadi kayak kas, persediaan, piutang. Nah, itu semuanya di sini. Kemudian ini ada persediaan tadi ya yang sudah saya sebutkan. Persediaan ini adalah barang yang siap dijual. Gitu ya. Kalian bikin ya produksi tapi barangnya belum dijual, masih menjadi barang jadi. Itu namanya persediaan. Kemudian semakin ke bawah itu aktiva tetap. Nah, urutannya ini itu adalah dari kecepatannya untuk menjadi uang. Gitu ya. Yang paling atas sendiri itu kan kas. Kas sudah berbentuk uang. Kemudian ada yang namanya tabungan, setara kas. Jadi kalau kalian punya uang di tangan, uang berbentuk fisik itu namanya uang kas. Kalau kalian punya tabungan itu berarti namanya setara kas, tabungan setara kas. Kemudian kalau kalian nanti itu kan sudah jadi, kalau kalian tarik sudah berubah jadi uang. Maksudnya kalian melakukan penarikan dana. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya piutang. Piutang itu berarti ada pihak lain punya hutang ke kalian. Kalau kalian tagih kan akan berubah menjadi uang. Kemudian persediaan. Persediaan itu ketika dijual berubah menjadi uang. Jadi dari tingkat kecepatannya menjadi uang itu urutannya ini di sini. Yang paling bawah-bawah ini aktiva tetap. Aktiva tetap itu terdiri kayak gimana? Aktiva tetap itu yang seperti bangunan, tanah, kemudian peralatan, mesin gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi kayak mesin-mesin berat itu masuknya di aktiva tetap. Oke, paham maksudnya di sini? Jadi kalau kalian lihat nanti neraca itu aturannya seperti itu. Jadi istilahnya orang-orang namanya likuiditas, dari tingkat likuiditasnya. Nah, likuiditas ini maksudnya liquid, cair, mencair menjadi uang, seperti itu ya. Jadi tingkat kecepatannya, jadi dari tingkat likuiditasnya. Oke, ini tadi sudah. Nah, kemudian persamaan akuntansi itu merupakan ringkasan dari pencatatan setiap peristiwa ekonomi. Jadi pencatatan transaksi maksudnya gitu ya. Ringkasan dari transaksi. Dalam persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap kali terjadi transaksi keuangan pada perusahaan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aktiva, modal, utang, dan modal. Jadi setiap apapun transaksi yang kalian lakukan itu akan terjadi perubahan pada asetnya, pada hutangnya, atau pada modalnya. Ini misalnya, kalian beli bahan baku. Berarti yang berkurang apanya kalau beli bahan baku? Halo? Modalnya. Modalnya kita jadikan kas sudah ya. Jadi modalnya sudah berubah menjadi kas, berarti yang berkurang adalah uang kasnya. Oke? Paham ya? Berarti kalian mengeluarkan uang itu berarti kasnya berkurang. Tapi bahan bakunya bertambah. Oke? Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Tapi kalau kalian belinya nggak tunai, belinya hutang, berarti hutangnya bertambah, bahan bakunya bertambah. Nanti pada saatnya ketika kalian harus membayar, hutang itu akan berkurang, uangnya kalian juga berkurang. Oke, seperti apa contohnya? Kayak gini. Ini ada namanya penambahan modal. Misalnya ya,
Tuan Abid melakukan penyetoran dana 350 juta ke kas perusahaan. Jadi dia ini modal sendiri ditambahkan ke kas perusahaan sebagai setoran awal pendirian usahanya. Maka analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi modal. Modalnya bertambah 350 juta dan kas juga bertambah 350 juta. Jadi di sini di sebelah kiri bagian aktiva atau asetnya itu kasnya bertambah 350 juta, hutangnya 0, nggak ada hubungannya sama hutang ya. Modalnya bertambah 350 juta. Nah, ini harus sama. Namanya persamaan akuntansi, berarti sebelah aktiva dan sebelah kanan dan sebelah kiri ini harus sama. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini pembelian aktiva atau aset, tapi bukan secara tunai, secara kredit. Ya. Maka ini pembeliannya seharga berapa? Membeli peralatan usaha. Ya, sebesar 5 juta secara kredit. Maka di aktiva itu bagian peralatan bertambah senilai 50 juta atau 5 juta ini 5 juta ya, keliru ini tipe 5 juta dan hutangnya juga bertambah sebesar 5 juta. Jadi seperti ini. Nih ya, peralatannya bertambah 5 juta, hutangnya bertambah 5 juta. Kasnya tidak berkurang karena dia belinya secara kredit. Di total itu menjadi 355 juta, di sini juga 355 juta. Sekarang coba kalau dia belinya tapi secara tunai. Berarti gimana? Kas berkurang, Oke, peralatan bertambah. Oke. Di sebelah kewajiban dan modal ada pengaruhnya nggak? Di modal, Bu. Oke. Jadi gini, modalnya nggak ada. Modal dan hutangnya nggak ada pengaruh apa-apa. Memang benar kasnya berkurang 5 juta, peralatannya juga bertambah 5 juta. Kan di situ sudah bertambah dan berkurang ya. Sekarang coba kita kayak gini kan, Dok. Sebentar ya. Oke. Kita pakai Excel karena mau nggak mau kalian harus familiar sama ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan ya. Kita di sebelah sini adalah bagian aktiva. Jadi saya sering menggunakan istilahnya nanti berganti-gantian ya antara aktiva, aset, sama harta. Itu jadi kalian jangan bingung kalau maksudnya dimaksud tuh apa ya, dimaksud ya itu bagian hartanya ya. Kemudian di sini hutang, di sini modal. Jadi tadi pertama tanggal 1 yang anggap gitulah. Oke, saya pinggirkan dulu ke sini. Tunggu. Kalau saya terlalu cepat, kalian bisa bilang ya, Bu terlalu cepat gitu. Iya, Bu. Iya Bu tuh maksudnya iya terlalu cepat atau iya nanti saya bilang kalau Sedang, Bu. oh sedang, oke. Tadi yang pertama itu kan modalnya bertambah 350 juta ya. Tuh agak. Nah, ini di bagian aktiva, di bagian harta, bagian kas ya. Dianya bilangnya kas. Kas itu bertambah 350 juta. Tuh agak. Oke.
Yang kedua gitu ya, dia tadi beli peralatan, beli peralatan secara kredit gitu ya. Di sini di bagian peralatan. Secara kredit. Peralatannya bertambah apa enggak? Halo? Bertambah. Bertambah. Tadi 5 juta. Peralatannya bertambah. Kalau dia belinya hutang, berarti apa lagi yang bertambah? Yang lainnya bertambah apa berkurang? Karena pasti ini berpasang-pasangan. Kalau belinya secara kredit, berarti apa yang bertambah? Hutang, Bu. Hutangnya bertambah. Oke, ini ngulang yang tadi kan ya. Nah, ini kalau di total, ini ditambah ini, jadinya 355, ya kan? Nah, 355. Terus yang ini juga sama, karena aset aktiva ini sama dengan hutang plus modal. Nah, ini 355. Terus pada hari ketiganya, misalnya tanggal ketiga, dia melunasi hutangnya. Berarti apa yang akan terjadi? Halo? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Oke, kasnya berkurang. 5 juta. Terus apa lagi? Di bagian sini, di bagian hutang dan modal ada perubahan enggak? Ada. Apa? Hutangnya sudah lunas. Hutangnya sudah lunas, berarti hutangnya berkurang ya? Kurang. Jadi kayak gini. Ya. Berapa berarti sekarang? Ya. Berarti sekarang itu ini ditambah semua sebenarnya, ditambah ini. Tapi ini kan dalam bentuk minus ya, jadinya berkurang. Jadi tetap 350. Kalau yang ini sama ini ditambah ini. Pokoknya ditambah semua sebenarnya sih. Tapi kalau yang ini berkurang ya, jadinya sama lagi. Bisa dipahami? Yang ini ditambah terus dikurangi ya pasti akhirnya kembali lagi ke 350. Yang ini tapi sekarang kasnya jadinya cuma 345 tapi peralatannya ada 5 juta. Oke? Nah, ini berdasarkan persamaan akuntansi. Kita lanjut ke sini. Di sini, Tuan Abid menerima pendapatan atas jasa konsultasi sebesar 35 juta secara tunai. Oke, pendapatan itu akan menambah apa saja? Uangnya pasti bertambah gitu ya. Pendapatan itu kita menerima uang masuk. Berarti uang kas kita itu bertambah. Nah, pendapatan itu juga akan menambah modal, sehingga modalnya juga bertambah. Oke, saya masuk ke Excel-nya lagi. Nah, pada tanggal keempat, Tuan Abid ini menerima pendapatan sebesar 35 juta. Berarti di bagian kas itu dia bertambah 35 juta. Pendapatan itu akan menambah modal di sini. Berarti berapa sekarang yang dia punya? Itu dengan ditambahkan ada 385. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu.
Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini membayar hutang ya. Jadi tadi kita sudah lakukan duluan. Jadi setelah membeli secara kredit, kemudian dia membayar hutangnya. Ini kasnya berkurang, hutangnya juga berkurang. Ini sama sekarang sama perhitungan kita tadi, 385 juta. Oke. Sekarang kalian kita sekalian sama praktikumnya gitu. Kalian mengerjakan yang ini. Kalian buka Excel kalian, kemudian kita bahas satu persatu dengan bentuk dari soal ini. Sebentar, saya berhentikan dulu.